sahabat matematika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Perkenalkan, nama saya Elisa Berlin Petandungan dengan NIM 195041134. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Negeri Manado, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Matematika, Program Studi Pendidikan Matematika. Video ini saya buat sebagai salah satu pemenuhan tugas dari mata kuliah pemrograman linear dengan dosen pengampu Ibu Marvel Grace Simaukar SPD MSc. Saya telah membuat satu permasalahan yang terjadi dalam kehidupan saya sehari-hari. Permasalahan tersebut saya akan mengerjakannya menggunakan metode simplex, kemudian saya akan mencari bentuk dualitas, serta saya akan menganalisis sensitivitasnya. Tanpa membuang-buang waktu, inilah video dari saya. Tetapi sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Semoga video yang saya buat ini boleh bermanfaat untuk kita semua. Oke, baik, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasannya atau penyelesaiannya. Penyelesaian yang pertama yaitu menggunakan metode simplex. Dengan permasalahan, ibu saya membuat dua jenis tas yang berbeda menggunakan benang policeri. Satu tas A, di mana tas A ini adalah tas biasa, membutuhkan 4 rol benang dengan waktu pengerjaan 1 hari, di mana 1 hari ini ibu saya mengerjakannya selama 2 jam. Dan satu tas B, jika di Toraja dikatakan sebagai sepu, membutuhkan 2 rol benang dengan waktu pengerjaan 4 hari, di mana setiap 1 hari itu mengerjakannya selama 1 jam. Jika pembuatan tas dalam 1 bulan membutuhkan 48 rol benang dan waktu pengerjaan 60 jam. Keuntungan yang diperoleh untuk setiap satu tas A yaitu 60.000 dan satu tas B yaitu 80.000. Tentukan jumlah hasil pembuatan tas yang menghasilkan laba maksimal. Dengan penyelesaian, di sini saya misalkan bahwa X1 itu adalah tas A dan X2 itu adalah tas B, sehingga memiliki fungsi tujuan yaitu memaksimumkan set sama dengan 6X1 tambah 8X2 dalam satuan 10 ribuan. Dengan fungsi kendala yang pertama, 4X1 tambah 2X2 lebih kecil sama dengan 48, di mana kendala yang pertama ini merupakan benang, dan kendala yang kedua 2X1 tambah 4X2 lebih kecil sama dengan 60, di mana kendala ini adalah waktu pengerjaan, di mana X1, X2 lebih besar sama dengan 0. Kita memperhatikan tandanya di sini. Karena tanda kendalanya di sini adalah lebih kecil sama dengan, maka kita menambahkan variabel slang untuk kendala 1 dan kendala kedua. Nah, di sini untuk fungsi tujuannya juga akan ditambahkan dengan 0S1 ditambah 0S2. Mengapa? Karena di sini tujuannya ialah memaksimumkan, dan juga tandanya di sini itu ialah lebih kecil sama dengan, sehingga bentuk kanoniknya itu menjadi seperti ini. Maksimum set sama dengan 6X1 tambah 8X2 tambah 0S1 tambah 0S2 dengan kendala 4X1 tambah 2X2 tambah S1 sama dengan 48. Kemudian kendala yang kedua, 2X1 tambah 4X2 tambah S2 sama dengan 60, di mana X1, X2, S1, dan S2 itu lebih besar sama dengan 0.
Sekarang kita masuk ke penyelesaian yang selanjutnya. Sini kita perhatikan bahwa fungsi tujuannya itu ialah set sama dengan 6x1 tambah 8x2 tambah 0s1 tambah 0s2. Fungsi tujuan ini kita akan membuatnya sama dengan 0, sehingga menghasilkan set dikurang 6x1 kurang 8x2 kurang 0s1 kurang 0s2 sama dengan 0. Dengan fungsi kendala 4x1 tambah 2x2 tambah s1 sama dengan 48 dan 2x1 tambah 4x2 tambah s2 sama dengan 60. Kita masuk ke tabel yang pertama, yaitu iterasi 1. Di iterasi 1 ini kita fokus ke nilai set yang di sini. Nilai set ini kita fokus di situ. Karena fungsi tujuannya ialah memaksimumkan, sehingga kita mencari nilai negatif yang paling rendah. Nah, di sini di variabel basis set ini cuma x1 dan x2 yang memiliki nilai negatif. Kita perhatikan nilai negatif yang paling kecil antara negatif 6 dan negatif 8. Nilai yang paling kecil itu ialah negatif 8, sehingga yang menjadi kolom pivotnya itu ialah x2, dan untuk mencari baris pivotnya itu kita memperhatikan tabel yang ini. Kita akan mencari rasionya. Nah, untuk mencari rasio ini, nilai dari penyelesaian itu dibagi dengan nilai x2. Nilai x2. Sehingga ya, rasio yang paling kecil itu berada di S2, sehingga X2 ini akan masuk ke S2. Nah, tujuan kita di sini itu ialah membuat 4 ini adalah membuatnya menjadi 1, dan negatif 8 dan 2 ini menjadikannya 0. Sehingga caranya itu seperti ini. Perhatikan langkah selanjutnya. Yang pertama, kita mengganti X2 pada baris basis S2, sehingga baris baru X2 itu sama dengan baris S2 dibagi 4. Mengapa sih? Mengapa dibagi 4? Supaya nilai di sini itu menjadi 1. Kan tujuan kita tadi itu membuatnya di sini itu 1. Nah, untuk membuat itu 1, kita bagi 4. Bagi 4, 0. 2 bagi 4, 1/2. 4 bagi 4, 1. 0 bagi 4, 0. 1 bagi 4, 1/4. 60 bagi 4, 15. Sehingga baris baru dari X2 itu ialah 0, 1/2, 1, 0, 1/4, dan 15. Sekarang kita lanjut ke penyelesaian selanjutnya. Tadi kita sudah mencari baris baru dari X2. Sekarang kita mencari baris baru dari set. Nah, tujuan kita di sini untuk set dan S1 menjadikan negatif 8 dan 2 ini 0. Caranya itu adalah, perhatikan langkah sebagai berikut. Baris baru set sama dengan baris set dikurang negatif 8 kali baris baru X2. Nah, kita menulisnya kembali. Di sini kita menuliskan kembali nilai Z-nya ini. Nilai Z kita kembali menuliskannya. Kemudian negatif 8 kita kalikan dengan baris baru X2. Nah, negatif 8 kali 0, 0. Negatif 8 kali 1/2, negatif 4. Negatif 8 kali 1, negatif 8. 0 kali negatif 8, 0. Negatif 8 kali 1/4, negatif 2. Negatif 8 kali 15, negatif 120. Setelah kita mendapatkan ini, kita kurangkan. Kita kurangkan sehingga baris baru set itu ialah 1, negatif 2, 0, 0, 2, dan 120. Sekarang kita masuk ke baris baru S1. Nah,
Tujuan kita membuat 2 ini menjadi 0. Membuat 2 ini menjadi 0. Sehingga baris baru S1 itu sama dengan baris S2 dikurang 2 kali baris baru X2. Di sini kita menuliskan kembali nilai di baris S1. Setelah itu kita kurangkan dengan 2 kali baris baru X2. Nah, baris baru X2 tadi itu kita sudah dapatkan, sehingga 2 kali 0, 0. 2 kali 1/2, 1. 2 kali 1, 2. 2 kali 0, 0. 2 kali 1/4, 1/2. 2 kali 15, 30. Sehingga mendapatkan nilai yang ini. Kemudian kita kurangkan, sehingga baris baru S1 itu ialah 0, 3, 0, 1, negatif 1/2, dan 18. Kita masuk ke penyelesaian yang selanjutnya. Untuk iterasi yang kedua, nah, nilai yang ada di iterasi kedua ini itu ialah nilai yang telah kita dapatkan sebelumnya, yang baris baru ini, baris baru dari X2, dari Z, dan S1. Oke, baik, sekarang kita lanjut ke iterasi kedua. Tabel yang kita lihat di iterasi kedua ini merupakan nilai yang telah kita peroleh tadi dari baris baru X2, Z, dan S1. Kembali lagi kita fokus di variabel Z ini masih ada yang bernilai negatif, yaitu X1. Sehingga X1 ini akan masuk ke mana? Kita mencarinya menggunakan tabel ini, yaitu kita mencari rasionya. Setelah kita mencari rasionya, kita memperhatikan rasio yang paling kecil itu ialah 6 berada di S1. Berarti X1 ini akan masuk ke S1. Dan tujuan kita di sini itu ialah menjadikan 3 ini menjadi 1, negatif 2 dan 1/2 menjadi 0. Perhatikan langkah-langkah selanjutnya. Kita mengganti X1 pada baris basis S1, sehingga baris baru X1 itu sama dengan baris S1 dibagi dengan 3. Mengapa sih dibagi dengan 3? Agar, kan tujuan kita di sini itu ialah 3 ini kita menjadikan 1, dan negatif 2 dan 1/2 ini kita menjadikannya 0. Sehingga baris baru X1 itu menjadi 0, 1, 0, 1/3, negatif 6, dan 6. Didapat dari mana itu? 0 bagi 3, 0. 3 bagi 3, 1. 0 bagi 3, 0. 1 bagi 3, 1/3. Minus 1/2 dibagi 3 itu ialah negatif 1/6. 18 dibagi 3 itu ialah 6. Sekarang kita mencari baris baru Z dan X2. Nah, baris baru untuk Z dan S1 itu, X2 itu sebagai berikut. Tujuan kita ialah membuat negatif 2 dan 1/2 ini menjadi 0. Caranya, baris baru Z sama dengan baris Z dikurang negatif 2 kali baris baru X1. Kita menuliskannya kembali di sini untuk Z. Ini Z. Kemudian akan dikurangkan dengan negatif 2 kali baris baru X1. Baris baru X1. Baris baru X1 ini yaitu 0, 1, 0,
1/3, negatif 1/6, dan 6. Ini yang akan kita kalikan untuk mendapatkan hasilnya. Nah, di sini kita perhatikan. Negatif 2 kali 0, 0. Negatif 2 kali 1, negatif 2. Negatif 2 kali 0, 0. Negatif 2 kali 1/3, negatif 2/3. Negatif 2 kali 1/3, negatif 2 dikali negatif 1/6, 1/3. Negatif 2 kali 6, negatif 12. Hasilkan 1, 0, 0, 2/3, 5/3, dan 132. Nah, untuk baris baru X2, tujuan kita menjadikan 1/2 ini menjadi 0. Caranya, baris baru X2 itu sama dengan baris X2 dikurang 1/2 kali baris baru X1. Kita kembali menuliskan untuk baris X2 ini. Kemudian, kita kurangkan dengan 1/2 kali baris baru X1. 1/2 kali 0, 0. 1/2 kali 1, 1. 1/2 kali 0, 0. 1/2 kali 1/3, 1/6. 1/2 kali negatif 1/6, negatif 1/12. Dan 1/2 kali 6 itu ialah 3. Nah, sehingga baris baru dari X2 kita dapatkan 0, 0, 1, negatif 1/6, dan 1/3, dan 12. Kemudian, setelah kita mendapatkan nilai dari set baru, S1 baru, X2 baru, kita akan memperhatikan nilai set ini, set yang ini. Kita perhatikan bahwa ternyata nilai set di sini sudah tidak ada yang negatif, karena tujuan kita itu ialah memaksimumkan, sehingga kita menjadikan nilai set yang negatif itu menjadi positif, sehingga didapatkan tabel ini. Sehingga kita bisa memperoleh kesimpulan agar ibu saya memperoleh jumlah hasil pembuatan tas dengan laba maksimal, maka jumlah tas A yaitu tas biasa dan tas B yaitu sepu yang akan dibuat adalah 6 tas A dan 12 tas B dengan keuntungan 1.320.000 per bulan. Sekarang kita masuk ke bentuk dualitas. Di sini kita akan mencari bentuk dualnya saja. Dengan permasalahan yang sama, ibu saya membuat dua jenis tas yang berbeda menggunakan benang policeri. Satu tas A, yaitu tas biasa, membutuhkan 4 roll benang dengan waktu pengerjaan 1 hari, di mana dalam 1 hari ibu saya membuatnya selama 2 jam. Dan satu tas B, yaitu sepu, membutuhkan 2 roll benang dengan waktu pengerjaan 4 hari, di mana dalam 1 hari ibu saya mengerjakannya selama 1 jam. Jika pembuatan tas dalam 1 bulan membutuhkan 48 roll benang dan waktu pengerjaan 60 jam, keuntungan yang diperoleh untuk setiap satu tas A yaitu 60.000 dan satu tas B yaitu 80.000. Tentukan jumlah hasil pembuatan tas yang menghasilkan laba maksimal. Penyelesaian yang pertama, kita akan mencari bentuk primalnya. Bentuk primalnya itu ialah maksimum set sama dengan 6x1 ditambah 8x2 dalam satuan 10 ribuan dengan kendala 4x1 tambah 2x2 lebih kecil sama dengan 48, 2x1 tambah 4x2 lebih kecil sama dengan 60, di mana x1, x2 lebih besar sama dengan 0. Untuk bentuk baku primalnya menjadi maksimum set sama dengan 6x1
tambah 8x2 tambah 0s1 tambah 0s2 dengan kendala 4x1 tambah 2x2 tambah s1 sama dengan 48, 2x1 tambah 4x2 tambah s2 sama dengan 60, di mana x1, x2, s1, s2 lebih besar sama dengan 0. Untuk bentuk dualnya akan menjadi meminimumkan, karena di sini ialah memaksimumkan, ya. Karena fungsinya di sini itu ialah memaksimumkan, sehingga bentuk dualnya itu akan menjadi meminimumkan. Di sini saya cuma misalkan saja UW. Sehingga untuk menjadikan bentuk baku primal ini ke bentuk dualnya itu, ialah kita memperhatikan di sini. Di sini saya sudah tulis bahwa ini Y1 dan Y2. Untuk bentuk fungsi tujuannya itu ialah nilai yang berada di ruas kanan ini akan menjadi fungsi tujuannya, dan yang akan menjadi fungsi kendalanya itu ialah yang ini. Untuk kendala yang pertama itu ialah X1 ini. Jadi semua X1 ini yang ada di kendala ini akan menjadi kendala pertama, yaitu 4Y1 tambah 2Y2. Nah, tandanya di sini itu akan berubah menjadi lebih besar sama dengan, karena tandanya di sini itu yang pertama itu ialah lebih kecil sama dengan, dan fungsi tujuannya itu ialah memaksimumkan. Kemudian untuk kendala yang kedua yaitu X2 bila dibentuk baku primal. Nah, jika dibentuk dualnya akan menjadi 2Y1 tambah 4Y2 lebih besar sama dengan dari 8. 8 ini didapatkan dari mana? Dari fungsi tujuan di sini. Sehingga bentuk dualnya ini menjadi meminimumkan W sama dengan 48Y1 tambah 60Y2 dengan kendala 4Y1 tambah 2Y2 lebih besar sama dengan 6, 2Y1 tambah 4Y2 lebih besar sama dengan 8, di mana Y1, Y2 lebih kecil sama dengan 0. Sekarang kita masuk di menganalisis sensitivitas. Dengan penyelesaian memaksimumkan set sama dengan 6x1 tambah 8x2 dalam satuan 10 ribuan dengan kendala 4x1 tambah 2x2 lebih kecil sama dengan 40, 2x1 tambah 4x2 lebih kecil sama dengan 60, 2x1 tambah 4x2 lebih kecil sama dengan 60, x1 x2 lebih besar sama dengan 0. Di sini untuk kendala pertama yaitu 4x1 tambah 2x2 sama dengan 48. Untuk x1 nya kita misalkan sama dengan 0, sehingga kita mendapatkan x2 itu ialah 0,24. Kemudian kita misalkan lagi x2 sama dengan 0, maka x1 nya itu ialah 12,0. Untuk kendala yang kedua, 2x1 tambah 4x2 sama dengan 60, kita misalkan x1 sama dengan 0, maka x2 sama dengan 0,15. Kemudian kita misalkan x2 sama dengan 0, maka x1 sama dengan 30,0. Dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi dari kendala pertama dan kendala kedua, maka didapatkan 6,12. Kemudian kita akan mencari nilai maksimumnya, yaitu 60.000 dikali 6 ditambah 80.000 kali 12 sama dengan 1.320.000. Titik optimal 6,12 merupakan perpotongan garis kendala ke-1 dan ke-2.
sehingga M1 sama dengan negatif 2 dan M2 sama dengan negatif 1/2. M1 ini didapatkan dari mana? Dari kendala yang pertama di sini. Dengan rumus negatif C1 dibagi C2. C1-nya yang mana? Yang 4 ini. C2-nya yang mana? Yang 2 ini. Sehingga negatif 4 dibagi 2 sama dengan negatif 2. Sama dengan M2. M2 yang digunakan ialah kendala kedua. Dengan rumus yang sama, yaitu negatif C1 dibagi C2. C1-nya yang mana? Yang 2 ini. C2-nya yang mana? Yang 4 ini. Sehingga didapatkan negatif 2/4 atau negatif 1/2. Sehingga M1-nya itu ialah negatif 2 dan M2-nya ialah negatif 1/2. Sedangkan gradien garis selidik adalah negatif 60.000 dibagi 80.000. 60.000 ini didapat dari mana? Di sini. Di fungsi tujuannya. Di sini kan dalam satuan 10 ribuan saya menggunakan 60.000 X1 tambah 80.000 X2. Dengan rumus yang sama, yaitu negatif C1 dibagi C2, sehingga negatif 60.000 dibagi 80.000. Ini adalah gambar grafiknya. Mungkin teman-teman bisa melihatnya. Inilah gambar grafiknya. Sekarang kita lanjut. Jika C1-nya tetap, yaitu C1 sama dengan 60.000, dari negatif 60.000 per C2 lebih besar sama dengan negatif 2 dan lebih kecil sama dengan negatif 1/2, diperoleh C2 lebih besar sama dengan 30.000, lebih kecil sama dengan 120.000. Jika nilai C diubah dalam range C2 lebih kecil sama dengan 120.000 dan lebih besar dari 30.000, maka penyelesaian optimalnya tetap di titik B, yaitu 6,12. Contohnya, titik optimalnya itu ialah 6,12. Karena C1-nya tetap, sehingga 60.000 di sini itu tetap. Yang akan diganti itu ialah C2. Kita misalkan kita ambil sembarang titik untuk C2 ini yang berada di antara 30.000 dan 120.000 itu, kita ambil contohnya 90.000, sehingga didapatkan 1.440.000. Mengapa titik optimalnya tetap? Karena jika ini 6 dikali 60.000 ditambah 12 kali 80.000 itu menghasilkan 1.320. Nah, di sini jika C2-nya itu 90.000 menjadi 1.440, berarti dia naik. Sehingga titik optimalnya B itu tetap. Bagaimana jika C2 tetap? C2-nya tetap, yaitu C2 sama dengan 80.000. Dari negatif C1 dibagi 80.000 lebih besar sama dengan negatif 2, lebih kecil sama dengan negatif 1/2, diperoleh C2 lebih besar sama dengan 40.000, lebih kecil sama dengan 160.000. Jika C2 diubah dalam range C2 lebih besar sama dengan 40.000, lebih kecil sama dengan 160.000, maka penyelesaian optimalnya tetap B 6,12. Contohnya, untuk titik optimal 6,12, karena di sini C2 yang tetap, sehingga yang akan diganti itu ialah C1.
kita menggantikannya misalnya saya ambil 70.000. 6 kali 70.000 ditambah 12 kali 80.000 itu hasilnya 1.380.000. Mengapa titik optimalnya di sini tetap di B? Karena jika C1-nya saya ganti 70.000, maka akan menjadi 1.380.000. Jika C1-nya tetap dan C2-nya tetap, itu akan menghasilkan 1.320.000. Maka dia akan tetap karena naik atau bertambah. Nilainya itu bertambah. Oke. Sekarang kita lanjut ke perubahan nilai RHS. Maksimum set sama dengan 6x1 tambah 8x2 dalam satuan 10 ribuan dengan kendala 4x1 tambah 2x2 lebih kecil sama dengan 48, 2x1 tambah 4x2 lebih kecil sama dengan 60, x1, x2 lebih besar sama dengan 0. Nilai maksimum x1 sama dengan 6, x2 sama dengan 12, dan set sama dengan 1.320.000. Ini adalah grafiknya. Ini itu untuk perubahan RHS ini kita akan menggunakan garis selidik. Penyelesaian optimalnya terjadi di titik B, yaitu 6,12, yang merupakan perpotongan dua garis yang bersesuaian dengan kendala 1 dan kendala 2 dengan B1 48 dan B2 60. Jika B1 berubah, yaitu bertambah atau berkurang di sekitar 48, maka penyelesaian optimum B berubah sepanjang garis. Titik A 0,15 dan C 30,0 berguna untuk menentukan range visibilitas untuk B1. Nilai B1 bersesuaian dengan A 0,15 adalah 4 dikali 0 ditambah 2 kali 15 sama dengan 30. Nilai B1 bersesuaian dengan C 3,0 adalah 4 kali 30 ditambah 2 kali 0 adalah 120. Jadi, range visibilitas untuk B1 adalah B1 lebih besar sama dengan 30, lebih kecil sama dengan 120. Titik optimal B tetap merupakan perpotongan garis kendala pertama dan kedua jika perubahan nilai B1 sebesar delta 1, yaitu delta lebih besar sama dengan negatif 18, lebih kecil sama dengan 72. Jika B1 sama dengan 48 tambah delta, maka dapat ditentukan nilai variabel keputusan baru dalam penyelesaian optimal dengan menyelesaikan 4x1 tambah 2x2 sama dengan 48 tambah delta dan 2x1 tambah 4x2 sama dengan 60 diperoleh x1 sama dengan 6 dikurang 4/12 delta dan x2 sama dengan 12 ditambah delta per 6. Nilai x1 dan x2 ini diperoleh dari menyelesaikan persamaan ini dan persamaan ini menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu shadow price. Pada soal, jika nilai B1 diubah menjadi 48 tambah delta, maka nilai optimal berubah menjadi set sama dengan 60.000 dikali 6 dikurang 4/12 delta ditambah 80.000 dikali 12 tambah delta per 6 sama dengan 360.000 dikurang 20.000 delta ditambah 960.000
ditambah 80.000 per 6 delta sama dengan 360.000 ditambah 960.000 itu ialah 1.320.000. Kemudian jika negatif 20.000 delta ini akan kita samakan penyebutnya dengan ini 80.000 per 6 delta, sehingga didapatkan negatif 120.000 per 6 delta ditambah 80.000 per 6 delta, sehingga didapatkan 1.320.000 dikurang 40.000 per 6 delta. Rumus shadow price itu ialah set akhir dikurang set awal dibagi kendala akhir kurang kendala awal. Set akhirnya itu yang mana? Yang ini. Kemudian set awalnya itu adalah nilai set yang kita dapatkan tadi, yaitu 1.320.000. Sehingga 1.320.000 dikurang 40.000 per 6 delta dikurang 1.320.000 dibagi 4x1 tambah 2x2 sama dengan 48 tambah delta dikurang 4x1 tambah 2x2 sama dengan 48, sehingga dia dapatkan negatif 40.000 per 6 delta dibagi delta, sehingga menghasilkan negatif 6.666,66. Jadi shadow price untuk kendala pertama adalah negatif 6.666,66. Sekian pemaparan materi dari saya.